Yang selanjutnya, pada chapter 4.6, kita akan membahas tentang pendekatan elektromagnetik. Sejauh ini, kita telah mempelajari refleksi dan refraksi dari perspektif teori hamburan, teorema Malus dan Dupin, serta prinsip Fermat. Ada satu lagi pendekatan, yaitu pendekatan oleh teori elektromagnetik. Berbeda dengan teknik sebelumnya yang tidak mengatakan apa-apa tentang kerapatan fluks pancaran yang datang, dipantulkan, dan ditransmisikan masing-masing I, I, IR, dan IT, teori elektromagnetik memperlakukan ini dalam kerangka deskripsi yang jauh lebih lengkap. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai gelombang pada interface atau gelombang antarmuka. Misalkan kejadian gelombang cahaya monokromatik berbentuk planar sehingga memiliki bentuk persamaan seperti pada persamaan 4.11 di mana EI sama dengan E0I fungsi eksponen dari I kali K dot R min omega T. Atau yang lebih sederhana yaitu seperti pada bentuk persamaan 4.12 di mana EI sama dengan E0I cos dalam kurung KI dot R min omega T. Kemudian tanpa membuat asumsi tentang arah, frekuensi, panjang gelombang, fasa, atau amplitudo, kita dapat menulis pantulan yang ditularkan gelombang sebagai persamaan 4.13 dan 4.14, di mana pada persamaan 4.13 ER sama dengan E0R cos KR kali R min omega R kali T plus epsilon R, dan pada persamaan 4.14 ET sama dengan E0T cos KT kali R min omega T plus epsilon T. Di sini epsilon R dan epsilon T adalah konstanta relatif terhadap EI dan diperkenalkan karena posisi asal tidak unik. Pada gambar 4.45 ini menggambarkan gelombang di sekitar planar interface di antara dua media dielectric lossless homogen dan indeks Ni dan Nt. Hukum teori elektromagnetik mengarah pada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh medan. Salah satunya adalah komponen medan listrik E yang bersinggungan dengan antarmuka atau interface harus terus-menerus melewatinya. Untuk melihat bagaimana gelombang elektromagnetik datang, maka kita dapat melihat pada gambar 4.46 yang mana menggambarkan antarmuka antara dua dielektrik yang berbeda. Sebuah elektromagnetik gelombang datang dari atas pada antarmuka dan panah mewakili insiden pada bidang E yang ditransmisikan atau bidang B yang sesuai. Untuk saat ini kita fokus pada bidang E. Nah, pada gambar 4.46 ini kita menggambar jalur C putus-putus yang berjalan sejajar dengan interface atau antarmuka di dalam kedua media. Hukum induksi Faraday menjelaskan bahwa jika kita menambahkan komponen E sejajar dengan elemen jalur dl, masing-masing 1 kali dl di seluruh jalur C, hasilnya akan sama dengan laju perubahan fluks magnet melalui area yang dibatasi oleh C. Tetapi jika kita membuat loop putus-putus dengan sangat sempit, tidak akan ada fluks melalui C, dan kontribusi ke integral garis di sepanjang bagian atas dari loop harus membatalkan kontribusi di sepanjang bagian bawah. Dengan cara itu, penurunan tegangan bersih di sekitar C akan menjadi 0. Jika komponen tangensial EI dan ET di sekitar antarmuka adalah sama, karena jalur berlawanan arah di atas dan di bawah antarmuka, maka integral sekitar C akan menjadi 0. Dengan kata lain, totalnya komponen tangensial dari E di satu sisi permukaan harus sama dengan yang lainnya. Karena UN adalah vektor satuan yang normal ke antarmuka atau interface, apapun itu arah medan listrik di muka gelombang, maka perkalian silang dengan UN akan tegak lurus terhadap UN. Oleh karena itu, bersinggungan dengan interface atau antarmuka. Sehingga
diperoleh persamaan 4.15 di mana UN cross EI plus UN cross ER sama dengan UN cross ET. Atau pada persamaan 4.16 di mana UN cross E0I cos dalam kurung KI dot R min omega I kali T ditambah UN cross E0R cos dalam kurung KR dot R min omega R kali T ditambah epsilon R sama dengan UN cross E0T cos dalam kurung KT dot R min omega T kali T plus epsilon T. Akibatnya, EI, ER, dan ET harus memiliki ketergantungan fungsional yang persis pada variabel T dan R yang digambarkan pada persamaan 4.17 di mana KI dot R min omega IT untuk Y sama dengan B sama dengan KR dot R min omega R kali T plus epsilon R untuk Y sama dengan B sama dengan KT dot R min omega T kali T plus epsilon T Y sama dengan B. Untuk semua nilai waktu, koefisien dari T harus sama, yaitu omega I sama dengan omega R sama dengan omega T. Pada persamaan 4.19 di mana KI dot R untuk Y sama dengan B sama dengan KR dot R plus epsilon R untuk Y sama dengan B sama dengan KT dot R plus epsilon T untuk Y sama dengan B. Nilai epsilon R dan epsilon T sesuai dengan posisi 0, posisi O yang diberikan, dan dengan demikian memungkinkan relasi menjadi valid terlepas dari lokasinya. Dari dua suku pertama, maka kita peroleh persamaan 4.20 di mana dalam kurung KI min KR dot R untuk Y sama dengan B sama dengan epsilon R. Mengingat persamaan 2.43 di mana K dot R sama dengan konstan atau sama dengan A, maka ungkapan tersebut menyatakan bahwa titik akhir R menyapu semua bidang interface tegak lurus terhadap vektor KI min KR. KI min KR sejajar dengan UN karena kejadian dan gelombang yang dipantulkan berada di media yang sama. KI sama dengan KR, sehingga KI min KR tidak memiliki komponen di bidang interface atau antarmuka, yaitu UN cross KI min KR sama dengan 0, dapat disimpulkan bahwa KI sin theta I sama dengan KR sin theta R. Oleh karena itu, hukum refleksi yang berlaku adalah theta I sama dengan theta R. Selanjutnya, karena KI min KR sejajar dengan UN ketika vektor KI, KR, dan UN berada di bidang yang sama, bidang kejadian. Kemudian, dari persamaan 4.19 pada slide sebelumnya, maka diperoleh persamaan 4.21, yaitu dalam kurung KI min KT dot R untuk Y sama dengan B sama dengan epsilon T. Seperti sebelumnya, komponen tangensial KI dan KT harus sama, sehingga KI sin theta I sama dengan KT sin theta T. Tetapi karena omega I sama dengan omega T, kita dapat mengalihkan kedua sisi dengan C per omega I untuk memperoleh NI sin theta I sama dengan NT sin theta T yang merupakan hukum Snell. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan Fresnel. Pada kasus pertama, di mana E tegak lurus dengan bidang kejadian, kita asumsikan bahwa E tegak lurus dengan bidang kejadian dan B sejajar dengannya. Maka dapat kita lihat pada gambar 4.47. Kita ingat bahwa E sama dengan V kali B. Maka K cross E sama dengan V kali B dan K dot E sama dengan 0. Jika kita menggunakan kontinuitas tangensial komponen bidang E, maka batas setiap saat dan setiap titik E0I plus E0R sama dengan E0T. Di sini, efek magnetis dari kedua media muncul melalui permeabilitasnya mu I dan mu T.
Kondisi batas ini akan menjadi yang paling sederhana untuk digunakan, khususnya seperti yang diterapkan pada refleksi dari permukaan konduktor, sehingga kontinuitas komponen tangensial B per mu membutuhkan pada persamaan 4.26, yaitu min BI per mu I cos theta I plus BR per mu I cos theta R sama dengan min BT per mu T kali cos theta T. Ketika komponen tangensial dari bidang B menunjukkan ke arah X negatif, seperti yang terjadi pada gelombang datang, maka dimasukkan dengan tanda minus. Pada ruas kiri dan kanan persamaan adalah besaran total B per mu yang sejajar dengan antarmuka dan transmisi media. Pada arah yang positif berarti meningkatkan X sehingga skalar komponen dari BI dan BT muncul dengan tanda minus. Dari persamaan 4.23 maka diperoleh 3 persamaan, yaitu persamaan 4.27, 4.28, dan 4.29, di mana BI sama dengan EI per VI, BR sama dengan ER per VR, dan BT sama dengan ET per VT. Karena VI sama dengan VR dan theta I sama dengan theta R, maka persamaan 4.26 dapat ditulis 1 per mu I VI dalam kurung EI min ER cos theta I sama dengan 1 per mu T kali VT kali ET cos theta T. Dengan memanfaatkan persamaan 4.12, 4.13, dan 4.14 yang sudah tertulis pada slide berikut, serta mengingat bahwa kosinus di dalamnya satu sama lain pada Y sama dengan 0, maka dapat diperoleh persamaan 4.31, di mana NI per mu I kali dalam kurung E0I min E0R cos theta I sama dengan NT per mu T E0T cos theta T. Jika persamaan tersebut dikombinasikan dengan persamaan 4.25, yaitu E0I plus E0R sama dengan E0T, maka akan menghasilkan persamaan 4.32 dan persamaan 4.33 yang tertulis pada slide berikut, di mana kedua ekspresi ini atau persamaan 4.32 dan 4.33 ini merupakan pernyataan umum yang berlaku untuk linear isotropik homogen media, dan dua persamaan tersebut adalah dua dari persamaan Fresnel. Di elektrik yang paling sering digunakan adalah mu I sebanding dengan mu T sebanding dengan mu 0. Akibatnya, bentuk umum persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi persamaan 4.34 dan 4.35 berikut. Di sini, R tegak lurus menunjukkan koefisien refleksi amplitudo dan T tegak lurus adalah koefisien transmisi amplitudo. Selanjutnya, untuk kasus 2, di mana E sejajar dengan bidang kejadian, sepasang persamaan yang serupa dapat diturunkan jika medan E yang masuk terletak pada bidang kejadian, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.48. Kontinuitas komponen tangensial di kedua sisi batas mengarah ke persamaan 4.36, yaitu E0I cos theta I min E0R cos theta R sama dengan E0T cos theta T. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kontinuitas tangensial komponen B per mu menghasilkan persamaan 4.37, yaitu 1 per mu I VI kali E0I plus 1 per mu RVR kali E0R sama dengan 1 per mu TVT kali E0T. Menggunakan fakta bahwa mu I sama dengan mu R dan theta I sama dengan theta R, maka kita dapat menggabungkan keduanya untuk mendapatkan dua persamaan Fresnel, seperti pada persamaan 4.38 dan 4.39 yang sudah dituliskan di slide berikut.
Ketika kedua media yang membentuk interface adalah dielektrik yang pada dasarnya non-magnetik, maka koefisien amplitudo menjadi seperti yang dituliskan pada persamaan 4.40 dan 4.41 di bawah ini. Penyederhanaan dengan menggunakan hukum Snell, di mana persamaan Frenzel untuk media dielektrik menjadi persamaan 4.42, 4.43, 4.44, dan 4.45 seperti yang sudah dituliskan di bawah ini. Terima kasih kepada Mbak Iskarima. Saya akan melanjutkan terkait interpretasi dari persamaan Fresnel, mana menentukan amplitude pecahan dan kerapatan fluk yang dipantulkan atau dibiaskan. Untuk yang pertama, akan membahas terkait koefisien amplitude, di mana rentangnya itu adalah 0. Karena R sejajar, di mana theta I sama dengan 0, akan bernilai sama dengan negatif R tegak lurus. Theta I sama dengan 0. Atau bisa kita tulis dengan persamaan sin kurung buka theta I dikurangi theta T dibagi sin kurung buka theta I ditambah theta T, di mana theta I sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan R sejajar theta I sama dengan 0 sama dengan negatif R tegak lurus, di mana theta I sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan NT cos theta I dikurangin NI cos theta T per NT cos theta I ditambah NI cos theta T, di mana kita tahu theta I bernilai 0. Karena tidak lagi ditentukan oleh rentang 0, maka berlaku R sejajar theta I sama dengan 0 akan bernilai negatif R tegak lurus theta I sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan persamaannya NT min NI per NT plus NI. Karena selanjutnya berikut persamaan dan grafik insiden normal, di mana T sejajar theta I sama dengan 0 bernilai sama dengan T tegak lurus theta I sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan persamaannya 2NI per NI plus NT. Sehingga kita tuliskan dari atas tadi bisa kita simpulkan T tegak lurus ditambah kurung buka negatif R tegak lurus sama dengan 1. Dan T sejajar ditambah R sejajar sama dengan 1. Amati gambar pada tayangan PPT, di mana terdapat dua gambar. Yang gambar yang kiri adalah grafik turun, di mana dengan syarat NT lebih besar daripada NI. Untuk grafik yang kanan adalah grafik naik, di mana NT kurang dari NI. Oke, selanjutnya terkait interpretasi dari persamaan Fresnel, bukan hanya koefisien amplitude. Untuk selanjutnya akan membahas terkait pergeseran fase, mana komponen medan listrik normal ke bidang mengalami pergeseran fase radian pada refleksi atau pembiasan ketika media insiden lebih rendah dari media transisi. Untuk selanjutnya, bila mengalami pergeseran fase pada komponen normal menghasilkan refleksi atau pembiasan, di mana ada ketentuan delta psi1 sama dengan 0, di mana theta I kurang dari theta T. Koefisien refleksi atau pembiasan amplitude untuk komponen paralel diberikan oleh persamaan berikut. R sejajar sama dengan NT cos theta I dikurangi NI cos theta T dibagi NT cos theta I ditambah NI cos theta T. Ketika positif atau delta besi 1 sama dengan 0,
Berlaku NT cos theta I dikurangi NI cos theta T akan bernilai lebih besar daripada 0. Sin theta I cos theta I dikurangi cos theta T sin theta T bernilai lebih besar daripada 0. Sin theta I dikurangi theta T cos theta I ditambah theta T lebih besar 0, dimana theta I plus theta T kurang dari pi per 2 atau 90 derajat. Atau bisa kita tuliskan juga theta I ditambah theta T lebih besar daripada pi per 2 atau 90 derajat. Selanjutnya bukan hanya pergeseran fase saja, tapi kita juga akan membahas terkait reflektansi dan transisi. Daya persatuan luas melintasi permukaan dalam ruang hampa yang normalnya sejajar dengan S, di mana nilai S ini sama dengan C kuadrat epsilon 0 E cross B. Radiasi atau kerapatan fluk radiasi bisa kita tuliskan I bernilai sama dengan ST sama dengan C epsilon 0 per 2 E0 kuadrat. Daya melintasi satuan luas normal ke S, kekuatan insiden adalah energi per satuan waktunya yang mengalir dalam pancaran datang. Atau bisa kita tuliskan untuk persamaannya reflektansi atau R sama dengan I R A cos theta R per I A cos theta I sama dengan IR per II. Untuk persamaan transmisi T sama dengan I T cos theta T per II cos theta I. Selanjutnya, asumsikan bahwa mu R sama dengan mu 0 sama dengan mu 1, sehingga didapatkan persamaan T sama dengan NT cos theta T per NI cos theta I E0T per 0 E0I dikuadratkan. Atau bisa kita tuliskan NT cos theta T per NI cos theta I dikali T kuadrat. Amati 5 grafik pada tayangan PPT. Di 5 grafik tersebut terdapat berbeda-beda grafik dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Bisa kita amati. Ekspresi yang mewakili konservasi energi. Energi yang mengalir ke arah luas per waktu harus sama dengan energi yang mengalir keluar per satuan waktu. Bisa kita tuliskan persamaannya II A cos theta I sama dengan IR A cos theta R ditambah IT A cos theta T. Atau bisa kita tuliskan juga NI E0I kuadrat cos theta I sama dengan NI E0R kuadrat cos theta I ditambah NI E0T kuadrat cos theta T. Atau bisa kita tuliskan juga persamaannya I sama dengan E0R per E0I dikuadratkan ditambah NT cos theta T per NI cos theta I dikali E0T per E0I dikuadratkan. Analisa Fresnel dapat menganggap bahwa cahaya terdiri dari dua komponen ortogonal yang medan E sejajar atau tegak lurus dengan bidang kegiatan. Selanjutnya, amati dua gambar grafik pada tayangan PPT tersebut. Untuk grafik yang A, di mana T tegak lurus terhadap R tegak lurus, sehingga grafiknya berbeda dengan T sejajar terhadap R sejajar. Bisa kita amati perbedaannya di letak sumbu X yang 60. Yang satu mengerucut, yang satu melebar. Mana bisa kita simpulkan dari dua grafik tersebut,
R tegak lurus sama dengan R kecil tegak lurus kuadrat, R sejajar sama dengan R kecil sejajar kuadrat, T tegak lurus sama dengan NT cos theta T per NI cos theta I, T kecil tegak lurus kuadrat, T sejajar sama dengan NT cos theta T per NI cos theta I dikali T kecil sejajar kuadrat. Mana bisa kita satukan sehingga R sama dengan setengah kurung buka R sejajar ditambah R tegak lurus. Karena R sama dengan R sejajar sama dengan R tegak lurus, maka akan bernilai kurung buka NT kurangi NI per NT plus NI kurung tutup dikuadratkan. Untuk jika T sama sejajar dan sama dengan T tegak lurus, maka bisa kita tuliskan 4 NT kali NI per NT plus NI dikuadratkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.